Timnas Indonesia terbang tinggi, peringkat FIFA merangkak naik. Tapi ada satu bau menyegat yang tertinggal di belakang. Kompetisi domestik kita. Di saat kita bangga sama Garuda, Liga 1 justru dituding jalan di tempat. Wasit kontroversial? Masih. Infrastruktur timpang? Jelas. Tapi ada satu fenomena menarik di tengah kualitas yang stagnan. Industrinya justru meledak. Muncul tesis provokatif, apakah Persib Bandung dengan segala kekuatan finansial dan masa kolosalnya sudah jadi instrumen vital buat stabilitas kantong PSSI? Benarkah menjaga Persib tetap eksis bukan soal olahraga, tapi soal menjaga keran uang para elit tetap mengalir? Mari kita bedah hari ini. Masih ingat aturan baru kuota 8 pemain asing? PSSI dan PT Lib bilangnya sih supaya klub kita bisa bersaing di level Asia. Tapi lihat faktanya di lapangan. Aturan ini kayak karpet merah buat klub super kaya dan Persib ada di barisan paling depan. Dengan manajemen paling sehat dan sponsor raksasa, Persib gampang banget borong pemain asing premium. Tapi lihat klub kecil, mereka megap-megap cuma buat bayar gaji pemain seadanya. Alih-alih persaingan sehat, ini justru memperlebar jurang si kaya dan si miskin. Pertanyaannya, ini strategi prestasi atau cuma strategi jualan hiburan buat elit makin tajir? Kalau klub kecil tumbang, apa kita masih bisa sebut ini kompetisi yang sportif? Kita harus jujur, Persib itu paus di kolam sepak bola kita, atau sepak bola Indonesia. Loyalitas bobotoh bukan cuma dukungan moral itu, tapi rating TV Persib jagonya. Sponsor liga, mereka butuh Persib buat return on investment. Ketergantungan PT Lib ke Persib itu krusial. Kalau Persib terpuruk, ekosistem ekonomi bola nasional bisa goyang. Sisi positifnya, UMKM hidup, merchandise laku, dan loker banyak di mana-mana lah. Ada pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi gelapnya, muncul kesan monopoli. Kebijakan liga seringkali terlihat terlalu ramah sama klub besar. Bahkan soal venue pertandingan pun. Aturan bisa menedak lentur kayak karet. Nah, sekarang kita masuk ke poin paling krusial. Fleksibilitas venue. Pernah dengar istilah lobby meja makan? Ini sering banget terjadi di laga rivalitas panas. Lokasi pertandingan tiba-tiba pindah, mendadak digeser ke stadion lain dengan alasan klasik keamanan. Tapi publik gak bodoh. Cuman sebagian sih yang gak bodohnya itu. Sebagian yang gak bodoh dan goblok. Banyak yang mencium aroma balas budi terselubung di sini. Muncul dugaan kalau ini adalah cara PT Lib buat menyogok atau meredam kekecewaan Persib dan supporternya. Setelah sebelumnya dikerjain keputusan wasit yang wadadidau. Ingat kasus lawan Bayangkara FC? Memang pihak Persib atau Persija sama-sama dirugikan dalam perpindahan venue stadion ini. Tapi dalam praktiknya atau perbandingannya, pemindahan venue ini bikin Persib diuntungkan karena tekanan supporter lawan jadi hilang. Tapi kalau soal hitung-hitungan ekonomi di baliknya, kalian hitung sendiri deh berapa perputaran uangnya dan apa yang dirugikannya. Cari di Google. Namun masalah utamanya adalah ketidakkonsistenan penyelenggara liga kita seolah gak punya pendirian. Hei, sadar dong. Keputusannya mencelak-mencerek terus. Tapi ya gak heran juga sih. Kalau pemimpin atau pejabatnya saja banyak yang begitu atau banyak yang korupsi. Ternyata SDM penyelenggaranya pun setali tiga uang. Gak sadar diri. Inilah yang bikin sepak bola kita penuh drama. Atau sepak bola Indonesia yang penuh banyak korupsi dan banyak keputusan-keputusan yang wadadidau. Sehingga sepak bola kita menjadi drama sampah. Hari ini aturannya A, besok bisa jadi B. Cuma karena tekanan massa atau kepentingan elit. Mau pakai teknologi VAR secanggih apapun, kalau manusianya masih hobi kompromi dan hobi lobby-lobby di meja makan, ya mau diapain lagi? Sportivitas itu cuma bulanan aja. Jangan sampai supporter cuma mau disuapi keputusan yang seolah untungin tim sendiri, tapi sebenarnya lagi ngerusak tatanan kompetisi. Kita butuh kepastian hukum di lapangan, bukan aturan yang berubah tiap minggu, tergantung siapa yang lobby.
Efek paling ngeri dari invasi pemain asing ini apa? Pemain lokal kita jadi asing di negeri sendiri. Menit bermain buat striker dan back tengah lokal makin habis. Kita sibuk jualan bintang impor demi industri. Tapi pembinaan akar rumput dibiarin keropos. Tanpa pembinaan serius, kita cuma lagi bangun istana pasir. Kelihatannya megah di layar kaca, tapi pondasinya rapuh. Kita butuh kualitas, bukan cuma popularitas sesaat. Persib Bandung memang motor industri, itu fakta. Tapi jangan sampai industri ini bikin liga kita pincang sebelah. Hasil dari perputaran uang raksasa itu harusnya balik ke infrastruktur dan proteksi pemain bakat lokal Indonesia. Jadi jangan hanya cuma masuk ke kantong segelintir orang dong. Buat para supporter, jangan mau cuma disuapi keputusan yang untungin tim kalian, tapi ngerusak tatanan liga. Memang mendukung itu wajib. Kalau menurut Anda itu sebagian dari ibadah, tidak apa-apa. Tapi kita butuh kepastian hukum di lapangan, bukan lobby-lobby yang berubah tiap minggu. Menurut kalian, Persib itu emang anak emas atau cuma korban dari sistem liga yang memang belum sehat? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa klik subscribe-nya. Terima kasih.